Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Hidayat sebagai Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMA Insan Kamil Bogor. Ada banyak hal yang harus kalian ketahui dan kalian pahami mengenai penyelenggaraan pembelajaran di SMA Insan Kamil Bogor tahun pelajaran 2021-2022 ini. Berikut akan disampaikan penjelasan mengenai pedoman pembelajaran di SMA Insan Kamil untuk tahun pelajaran 2021-2022. Ini adalah pedoman pembelajaran di SMA Insan Kamil Bogor tahun pelajaran 2021-2022. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama sumber hukum, yang kedua penyelenggaraan, yang ketiga pembelajaran jarak jauh, dan yang keempat sekilas tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Pokok bahasan pertama sumber hukum. Pedoman ini tentunya disusun berdasarkan sumber hukum yang ada. Yang pertama adalah Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Yang kedua adalah panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020. Bahasan ketiga, pembelajaran jarak jauh. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa di awal tahun pelajaran 2021-2022 ini, penyelenggaraan pembelajaran masih dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Berikutnya akan dijelaskan lebih detail mengenai pedoman pembelajaran jarak jauh ini atau yang kemudian dikenal dengan istilah belajar dari rumah, disingkat BDR. Ada beberapa bahasan yang akan disampaikan, dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan tindak lanjut. A. Perencanaan. 1. Pendahuluan. Pedoman BDR tahun kemarin menjadi dasar dalam penyusunan pedoman BDR tahun ini. Pedoman BDR tahun ini disusun dengan semangat adanya perubahan untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, pengkelasan merupakan gabungan berdasarkan santi-santriat dan peminatan. Yang pertama, berdasarkan santi-santriat. Di SMA Insan Kamil, dalam satu kelas yang sama berisikan laki-laki saja atau perempuan saja. Dalam arti, tidak ada kelas campuran laki-laki dan perempuan di satu kelas yang sama. Berdasarkan peminatan, di SMA Insan Kamil, hanya dibuka 2 peminatan, yaitu yang pertama, peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, disingkat MIPA, dan yang kedua, peminatan ilmu pengetahuan sosial, disingkat IPS. Penjelasan mengenai peminatan ini akan dapat diikuti di materi MPLS berikutnya yang akan disampaikan oleh Koordinator Bimbingan Konseling SMA Insan Kamil Bogor. Inilah kelas yang akan diikuti oleh seluruh murid SMA Insan Kamil, dimulai dari kelas 10 MIPA Santri, 10 MIPA Santriat, 10 IPS Santri, 10 IPS Santriat, sampai 12 IPS Santriat. Yang kedua, periode perputaran 2 pekan sekali dengan jadwal harian 3 jam pelajaran kecuali Jumat dan Sabtu, dan 1 jam pelajaran sama dengan 60 menit. Artinya, di SMA Insan Kamil, jadwal pelajaran akan berputar dalam durasi 2 pekanan, bukan 1 pekanan seperti biasanya. Dan 1 jam pelajaran akan memiliki durasi 60 menit. Inilah rincian dari jumlah jam pelajaran di setiap harinya. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis memiliki 3 jam pelajaran dikalikan 2 menjadi 6 masing-masing. Jumat memiliki 2 jam pelajaran dikali 2 menjadi 4. Sabtu memiliki 1 jam pelajaran dikali 2 menjadi 2. Total jumlah jam pelajaran dalam periode 2 pekanan adalah 30 jam pelajaran. Yang ketiga, seluruh mapel baik nasional dan mulok
Juga yang lainnya, pramuka, bimbingan konseling, dan batik masuk dalam jadwal 2 pekanan. Kegiatan pekanan terdiri dari pembelajaran akademik dan pemantauan pekanan. Hari pembelajaran akademik adalah Senin sampai dengan Jumat, hari pemantauan pekanan adalah Sabtu. Mengenai hari pemantauan pekanan ini akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Jam pelajaran menyesuaikan jumlah pelajaran dinas. Kemudian perbandingan penyesuaian jam pelajaran adalah 2:1, 2 jam pelajaran dari dinas dan 1 jam pelajaran real di SMA Insan Kamil Bogor. Pembulatan berdasarkan kekhasan mata pelajaran, jadi ada mata pelajaran yang jumlah awal dari dinasnya adalah 3, maka kalau kemudian dibagi 2 dia menjadi 1,5. Nah, apakah 1,5 ini akan menjadi 2 jam pelajaran atau menjadi 1 jam pelajaran, itu sudah dimusyawarahkan oleh guru-guru Insan Kamil sehingga dia akan menjadi 2 atau 1. Berikutnya, struktur PJJ di SMA Insan Kamil adalah seperti ini, dimulai dari PABP, cukup bisa dilihat di kolom akhirnya saja. PABP 1 jam, PPKN 1 jam, INA 2 jam, Matematika Umum 2 jam, Sejarah Indonesia 1 jam, Bahasa Inggris 1 jam, Seni dan Budaya 1 jam, PJOK 1 jam, PKWU 1 jam, Bahasa Sunda 1 jam, Bimbingan TIK 1 jam, Tahfiz dan Baca Tulis Quran 3 jam, Bandungan 1 jam, Matematika Minat atau Geografi 2 jam, Biologi atau Sejarah 2 jam, Fisika atau Sosiologi 2 jam, Kimia atau Ekonomi 2 jam, Bahasa Arab 1 jam, Ekonomi atau Biologi Lintas Minat 1 jam, Pramuka dan BK 1 jam, dan kelas wali kelas atau yang tadi disebut sebagai hari pemantauan itu adalah 2 jam. Berikutnya untuk kelas 11 dan 12 pada dasarnya seluruhnya sama. Hanya yang membedakan adalah di bahasa Arab, kalau di kelas 10 itu hanya 1 jam, di kelas 11 dan 12 itu adalah 2 jam. Berikutnya jadwal akademik. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang berdasarkan 3 jadwal akademik. Berikutnya adalah jadwal akademik. Ini adalah kegiatan berdasarkan kalender akademik di SMA Insan Kamil Bogor, dimulai dari tanggal 19 Juli, puasa Arafah, 20 Juli, libur Hari Raya Idul Adha, 21 sampai 23 Juli adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk kelas 10, dan kegiatan khusus untuk kelas 11 dan 12. 10 Agustus, libur tahun baru Hijriah 1443 Hijriah, 17 Agustus adalah upacara Hari Kemerdekaan, 13 sampai 16 Desember adalah asesmen nasional SMA. Ini akan dilaksanakan oleh murid kelas 11 yang ditentukan dari dinas. Kemudian 20 sampai 25 September penilaian tengah semester atau PTS ganjil. Tanggal 6 sampai 11 Desember adalah penilaian akhir semester. 13 sampai 24 Desember libur akhir semester ganjil. Jadi di SMA Insan Kamil di semester ganjil setelah pelaksanaan PAS itu akan kita SMA Insan Kamil setelah pelaksanaan PAS, murid-murid langsung libur terlebih dahulu, baru kemudian berikutnya adalah pembagian LHB semester ganjil di tanggal 25 dan 26 Desember. Kemudian tanggal 27 Desember awal semester genap tahun pelajaran 2001-2022. Berikutnya pekan efektif. Kalau kita lihat dari tabel di sini bahwa di semester ganjil, pekan efektif yang akan dilaksanakan sebagai pembelajaran itu adalah 18 pekan, kemudian PTS-nya 1 pekan, dan PAS-nya adalah 1 pekan. Berikutnya dokumen kurikulum. Guru-guru di SMA Insan Kamil sudah menyiapkan dokumen kurikulum yang merupakan Guru-guru SMA Insan Kamil telah menyiapkan dan menyusun dokumen kurikulum sebagai panduan dalam pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022 ini, dimulai dari KTSP sampai dengan kriteria ketuntasan minimum. Berikutnya jadwal pelajaran. Yang pertama adalah harian. Jadi pembelajaran dimulai dari pukul 7.30. Berikutnya adalah jadwal pelajaran. Yang pertama jadwal pelajaran harian. Jadi pembelajaran berikutnya jadwal pelajaran. Yang pertama jadwal pelajaran harian. Jadi pembelajaran dimulai dari pukul 7.30 dengan sholat duha dan tadarus mandiri yang dilakukan oleh seluruh murid-murid SMA. Berikutnya adalah jadwal pelajaran. Yang pertama harian.
Pembelajaran dimulai dari pukul 7.30 dengan sholat duha dan tadarus mandiri yang dilakukan oleh seluruh murid SMA Insan Kamil Bogor, kemudian dilanjut dengan pembelajaran akademik di pukul 08 sampai dengan pukul 12.00, dengan diantaranya ada jeda sebagai istirahat dan akhirnya ditutup oleh sholat duha. Berikutnya adalah jadwal pelajaran. Yang pertama, harian. Pembelajaran dimulai dari pukul 7.30 dengan sholat duha dan tadarus mandiri oleh masing-masing murid SMA Insan Kamil, kemudian dilanjut dengan pembelajaran akademik dari pukul 8 sampai pukul 12, dan akhirnya ditutup oleh sholat zuhur dan tadarus mandiri oleh murid SMA Insan Kamil Bogor. Yang kedua adalah jadwal pekanan. Nah, ini adalah contoh jadwal pekanan yang nantinya akan diterima oleh murid SMA Insan Kamil dan perputarannya selama 2 pekan. Jadi Senin ada 2 kali, Selasa 2 kali, Rabu 2 kali, Kamis 2 kali, Jumat 2 kali, dan Sabtu juga 2 kali. B. Proses. Proses pembelajaran di SMA Insan Kamil secara umum menggunakan LMS atau Learning Management System, yaitu Google Workspace for Education. Nah, di antara LMS tersebut yang merupakan LMS pokoknya yaitu yang pertama Google Classroom, yang kedua Google Meet, dan yang ketiga adalah aplikasi lain yang digunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran. Yang pertama Google Classroom. Strukturnya itu adalah ada presensi dan link Gmeet, kemudian ada pembelajaran. Contohnya adalah seperti ini, ada presensi, ada link Gmeet, kemudian ada pembelajaran. Nah, pembelajaran ini disusun dalam B. Proses. Proses pembelajaran di SMA Insan Kamil menggunakan Learning Management System atau LMS, yaitu Google Workspace for Education. Di antara LMS tersebut yang menjadi LMS B. Proses. Proses pembelajaran di SMA Insan Kamil menggunakan Learning Management System Google Workspace for Education. Di antara aplikasi di LMS tersebut yang menjadi utama yaitu adalah B. Proses. Proses pembelajaran di B. Proses. Proses pembelajaran di SMA Insan Kamil pada umumnya menggunakan Learning Management System Google Workspace for Education. Di antara LMS B. Proses. Di SMA Insan Kamil, proses pembelajaran secara umum menggunakan LMS atau Learning Management System Google Workspace for Education. Yang pertama, media pembelajaran. Dalam pembelajaran di SMA Insan Kamil, ada sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus menggunakan B. Proses. Proses pembelajaran di SMA Insan Kamil secara umum menggunakan Learning Management System Google Workspace for Education. Yang pertama, media pembelajaran. Pembelajaran BDR di SMA Insan Kamil tentunya ada yang bersifat asinkronus dan ada yang bersifat sinkronus. Untuk pembelajaran asinkronus kita menggunakan Google Classroom, untuk pembelajaran sinkronus kita menggunakan Google Meet dan aplikasi lain yang menunjang terhadap kedua pembelajaran tersebut. Penjelasan yang pertama mengenai Google Classroom. Struktur Google Classroom yang ada nantinya adalah yang pertama ada presensi dan link Gmeet dibuat 1 kali untuk 1 semester dalam bentuk Gform presensinya. Kemudian struktur yang kedua adalah pembelajaran dijadikan topik dalam materi pokok dan atau pertemuan. Di dalamnya terdiri dari materi, latihan terbimbing, dan atau tugas. Inilah contoh struktur Google Classroom di SMA Insan Kamil. Nantinya ada presensi dalam bentuk Gform, kemudian ada link Gmeet. Jadi tidak perlu berkali-kali menerima undangan link Gmeet ini, cukup dijadikan 1 kali. Murid SMA Insan Kamil tinggal klik untuk masuk ke dalam pertemuan pembelajaran menggunakan Gmeet. Kemudian pertemuan yang pertama, misalnya di sini contoh listrik dinamis, kemudian ada materinya. Di sini murid bisa melihat, membaca terkait materi yang akan disampaikan, kemudian ada latihan terbimbing, kemudian ada tugas. Penjelasan tentang masing-masing struktur. Yang pertama materi. Materi ini merupakan hasil analisis. Berikutnya penjelasan tentang
struktur pembelajaran di Google Classroom. Yang pertama materi. Materi ini tentunya sudah dilakukan berdasarkan hasil analisis KD. Manakah KD yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran sinkronus, asinkronus, lintas KD atau lintas mapel. Disajikan dari berbagai sumber belajar untuk menambah hasanah pembelajaran, dan guru akan membuat rekaman Jimit dan disimpan di materi. Berikutnya adalah latihan terbimbing. Latihan terbimbing ini adalah kegiatan evaluasi, pemantauan, dan atau penguatan pembelajaran yang diberikan dan diselesaikan di pertemuan pembelajaran di bawah bimbingan guru. Jadi, misalnya latihan diberikan di pertemuan itu dan harus diselesaikan di pertemuan itu, tidak diselesaikan di pertemuan berikutnya. Latihan terbimbing dapat diberikan di setiap pembelajaran, artinya di setiap pertemuan guru bisa memberikan latihan terbimbing atau tidak ada latihan terbimbing. Yang ketiga, tugas. Tugas ini adalah kegiatan evaluasi, pemantauan, dan atau penguatan pembelajaran yang diberikan di pertemuan pembelajaran tetapi diselesaikan setelahnya dalam rentang waktu tertentu. Jadi, tugas ini diberikan penugasannya di pertemuan tersebut tetapi penyelesaiannya di pertemuan berikutnya dalam jeda waktu tertentu, tergantung kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid. Bentuknya dapat berupa penugasan terstruktur atau PT. Berikutnya adalah kegiatan mandiri tidak terstruktur atau KMTT. Rekomendasi jenis tugas yang diberikan bisa tugas kontekstual berupa observasi, wawancara, dan lain-lain, atau tugas kolaborasi dalam bentuk proyek, tugas kelompok, dan lain-lain. Jumlah maksimal tugas di setiap mata pelajaran yang dapat diberikan di semester ini adalah 3 tugas. Berikutnya penjelasan tentang Google Meet. Jenis Google Meet ini nanti ada 2, yaitu yang pertama Gmeet pertemuan dan yang kedua Gmeet penuh. Gmeet pertemuan ini adalah Gmeet yang dilaksanakan di setiap pertemuan asinkronus dengan durasi minimal 15 menit. Jadi misalnya di pertemuan tersebut guru memberikan pembelajaran dalam bentuk asinkronus. Tentunya tadi yang seperti sudah disampaikan sebelumnya, pertemuan asinkronus berarti dilakukan dalam Google Classroom. Dalam setiap pertemuannya, murid tidak tiba-tiba langsung masuk Google Classroom, tapi harus mengadakan pertemuan tatap layar dulu dengan gurunya masing-masing melalui Gmeet pertemuan ini. Jadi dilaksanakan tidak penuh, tetapi hanya 15 menit di awal. Tujuannya untuk menyiapkan kondisi murid dan menyampaikan instruksi umum pembelajaran. Yang kedua, Gmeet penuh. Gmeet yang dilaksanakan di setiap pertemuan sinkronus dengan durasi 60 menit. Ini artinya pembelajaran dilakukan dalam bentuk tatap layar secara penuh. Jumlah minimal penggunaannya adalah 4 pertemuan. Penggunaan untuk mapel dengan pertemuan di atas 1 kali pertemuan adalah wajib 1 dari total pertemuan di tiap periode. Misalnya tadi sudah disampaikan sebelumnya di jadwal pelajaran, mata pelajaran tersebut ada 2 jam pelajaran, berarti 1 jam pelajarannya Gmeet penuh dan 1 jam pelajaran berikutnya bisa dalam bentuk asinkronus. Rekaman Gmeet. Guru merekam pelaksanaan Gmeet pembelajaran di setiap pertemuan. Tadi sudah disampaikan bahwa di materi nanti rekaman Gmeet-nya akan disimpan. Kemudian open kamera. Murid wajib dalam kondisi open kamera selama pembelajaran kecuali jika ada kendala. Tentunya ini dilaksanakan supaya guru dapat memantau dengan jelas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan murid di rumah masing-masing. Open mic. Murid dalam kondisi open mic hanya dilakukan jika diperlukan. Misalnya, jika ada pertanyaan dari guru, maka murid menjawab tentunya dengan mengklik terlebih dahulu tanda bahwa mic itu bisa digunakan. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran di SMA Ihsan Kamil secara umum ada 4. Yang pertama adalah Flipped Classroom, yang kedua Discovery Learning, yang ketiga Problem Based Learning, dan yang keempat Project Based Learning. Nomor 2, 3, dan 4 ini sudah sering ditemukan dulu di SMP dalam pelaksanaan pembelajarannya. Satu yang dijelaskan yaitu mengenai Flipped Classroom. Ini adalah murid mempelajari materi-materi dasar secara daring terlebih dahulu, lalu mengikuti aktivitas diskusi atau proyek saat tatap muka di kelas. Ini jika nanti dalam bentuk blended learning dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi dalam pembelajaran jarak jauh, maka Flipped Classroom ini dapat dilaksanakan dalam bentuk murid mempelajari materi-materi dasar secara asinkronus terlebih dahulu. Jadi
mempelajarinya dalam Google Classroom, lalu mengikuti aktivitas diskusi saat sinkronus, yaitu dengan Gmeet. Sumber belajar bisa video, bisa audio, bisa televisi, bisa buku paket, bisa modul, atau artikel. Berikutnya adalah pemantauan pekanan. Pemantauan pekanan ini merupakan pertemuan antara wali kelas dengan murid-murid perwaliannya di setiap akhir pekan. Pertemuan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus secara bergiliran. Nah, ini tentunya wali kelas melakukan pemantauan di setiap pekanan agar pembelajaran dapat dievaluasi di setiap pekan tersebut. Materi pembahasan adalah terkait non-akademik, bisa merupakan membangkitkan motivasi atau pemantauan tugas dan yang lain-lain. C. Penilaian. 5 bentuk penilaian dilakukan di SMA Insan Kamil, dimulai dari yang pertama latihan terbimbing, penilaian di setiap pertemuan sebagai penilaian proses, yang kedua adalah penugasan, penilaian untuk mengukur dan atau meningkatkan pengetahuan, yang ketiga formatif, penilaian di pertengahan pembelajaran sebagai dasar perbaikan atau pengayaan, yang keempat perbaikan atau pengayaan, serangkaian aktivitas sebagai dukungan belajar untuk mencapai tujuan setelah dilakukan penilaian formatif tentunya, dan yang terakhir sumatif, serangkaian aktivitas untuk menentukan penguasaan tujuan pembelajaran, biasanya dilaksanakan di akhir semester dan di akhir tahun pelajaran. D. Pelaporan. Jenisnya ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan bulanan, ada laporan tengah bulanan atau mid, dan ada laporan per semester. Ini laporan yang akan dilakukan oleh guru dan wali kelas SMA Insan Kamil sehingga pembelajaran dapat dipantau dengan baik. Yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi pelaksanaan BDR berdasarkan pedomannya akan dilakukan setiap bulan dalam musyawarah guru. Tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi akan dilaksanakan setelah musyawarah guru berikutnya. Pokok bahasan keempat, pembelajaran tatap muka terbatas disingkat PTMT. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa penyelenggaraan PTMT di awal tahun pelajaran ini belum dapat dilaksanakan. Tetapi sebagai penjelasan awal akan kami sampaikan secara singkat. A. Pengelolaan pembelajaran, meliputi kebijakan pembelajaran dan dokumen kurikulum. Kebijakan pembelajaran meliputi penetapan kurikulum, penetapan tujuan pembelajaran, penetapan komposisi dan fungsi pertemuan TMT, penetapan jadwal pelajaran campuran. Dinas Pendidikan sudah menyampaikan bahwa ada 3 pilihan kurikulum yang dapat dilaksanakan. Yang pertama adalah kurikulum nasional, yang kedua adalah kurikulum darurat, dan yang ketiga adalah kurikulum mandiri. SMA Insan Kamil secara umum akan melaksanakan kurikulum nasional. Yang kedua, dokumen kurikulum meliputi program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa guru-guru SMA Insan Kamil akan menyusun Prota, Promes, dan RPP ini sebagai panduan dalam pembelajaran. Jadwal pembelajaran meliputi penyusunan kelompok belajar per kelas, penentuan durasi waktu sesi PTM terbatas, penyusunan jadwal PTM terbatas, menentukan durasi sesi PJJ, menyusun jadwal PJJ, memetakan mapel PTMT dan PJJ. Yang pertama, penyusunan kelompok belajar. Dua kelompok tiap kelas, 1 kelompok belajar adalah setengah dari jumlah murid tiap kelas. Dalam SKB 4 Menteri dijelaskan bahwa dalam 1 kelompok belajar maksimal jumlah murid adalah 18 murid. Dan secara rata-rata di SMA Insan Kamil jumlah murid tiap kelasnya adalah 30. Yang kedua adalah penentuan durasi PTMT. Durasi 1 jam pelajaran adalah 45 menit, durasi harian adalah 3 jam. Jadi 135 menit akan dilaksanakan sebagai pembelajaran akademik dan sisanya merupakan jeda antara pelajaran dan persiapan pembelajaran. Yang ketiga, penyusunan jadwal PTMT. Tiap kelas 2 hari, PTMT tiap pekan, setiap hari terdiri dari 3 mapel. Dalam 1 pekan 6 hari, maka murid akan berada di sekolah selama 2 hari, di mana dalam setiap harinya maksimal terdiri dari 3 mata pelajaran.
Yang keempat adalah durasi sesi PJJ. Durasi 1 jam pelajaran adalah 45 menit, durasi harian adalah 4 jam. Jadi, selama tidak di sekolah, maka murid akan melaksanakan PJJ dengan durasi 1 jam pelajarannya 45 menit dan 1 harinya maksimal 4 jam. Yang kelima, penyusunan jadwal PJJ. Tiap kelas 4 hari PJJ tiap pekan, setiap hari terdiri dari 3 mapel. Tadi, jadwal PTMT setiap pekannya adalah 2 hari, dan selebihnya atau sisanya dari 6 hari tersebut, yaitu 4 hari, murid akan melaksanakan PJJ di rumah masing-masing. Yang keenam, jadwal PTMT dan PJJ tertentu terus seluruh bergantian. Maksudnya adalah, untuk yang pertama tertentu terus, mapel pilihan dilaksanakan selama 1 semester. Artinya, mata pelajaran yang akan menyelenggarakan PTMT tidak seluruh mata pelajaran, tetapi ditentukan mata pelajaran tertentu sesuai kekhasan mata pelajaran saja, dan itu dilaksanakan selama 1 semester. Atau pilihan yang kedua adalah seluruh bergantian. Seluruh mapel dilaksanakan secara bergantian, artinya seluruh mata pelajaran akan menyelenggarakan PTMT dan dilakukan secara bergantian. Penentuan mengenai mata pelajaran PTMT dan PJJ ini akan disampaikan kemudian. Terima kasih, itulah penjelasan mengenai pedoman pembelajaran di SMA Insan Kamil untuk tahun pelajaran 2021-2022. Demikianlah penjelasan mengenai pedoman pembelajaran di SMA Insan Kamil untuk tahun pelajaran 2021-2022. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.